yang mungkin tidak atau mungkin jarang ya didapat di Indonesia adalah universitas di Amerika itu mereka menawarkan program yang sangat fleksibel. Selamat siang, sahabat literasi. Salam sehat dan salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi, satu podcast yang mencoba memberikan informasi atau sharing dari kehidupan rekan-rekan, teman-teman yang hebat-hebat yang berhasil melewati pergumulan mereka. Terutama kali kita akan bicara tentang studi dan beasiswa yang mereka dapatkan. Apakah itu dalam negeri atau mereka studi luar negeri, yang penting mereka menceritakan nanti hal-hal perjuangan untuk meraih itu semua dan mewujudkan mimpi mereka. Harapan kami sahabat literasi bisa terinspirasi, terstimulus untuk meniru jejak langkah teman-teman ini, sehingga mimpi teman-teman sekolah tinggi dengan gratis pula begitu ya, itu bisa tercapai. Mari kita langsung sapa dengan sahabat saya, Mas Aziz. Selamat siang Mas Aziz, apa kabar? Halo Bang Raja, selamat siang juga bagi teman-teman sahabat literasi yang hadir dan melihat acara kali ini. Kabar saya baik, bagaimana kabar Bang Raja? Sehat-sehat, semua lancar meskipun kita masih dalam PPKM ya. Mas Aziz kayaknya nih lagi di perpustakaan nih, backgroundnya keren banget nih. Di mana tuh Mas? Ini favorit library. Ini sebenarnya background aja sih Mas, background aja di kampus saya dulu. Jadi ini salah satu library, ini salah satu perpustakaan favorit saya yang dulu sering saya kunjungi buat cari-cari referensi. Jadi berhubung saya udah balik ke Indonesia, biar kangen saya bikin aja. Siap, mantap. Oh sekarang lagi di Indonesia ya? Sudah di Indo ya? Sudah kembali ke Indonesia Bang. Wah kalau bicara sudah di Indo berarti sebelumnya studi di luar negeri dong. Boleh dong ceritakan Mas Aziz, sebelumnya studi di mana, jurusan apa, dan kenapa sih pilih jurusan itu? Monggo. Oke, terima kasih Bang Raja dan halo sahabat literasi. Jadi saya dulu mengambil master saya di University of Southern California di Los Angeles, Amerika Serikat. Kurang lebih program berjalan 2 tahun. Dan jurusan saya, majornya adalah Master of International Public Policy and Management, tapi saya mengambil major electives di Edinburgh School for Communication and Journalism, dan juga minor di Data Science. Alasan saya kenapa ke sana, karena pertama sebenarnya bisa kita lihat dari kenapa milih di US. Jadi saya melihat bahwa kalau kita ngomong kebijakan publik dan juga tentunya yang fokus di ekonomi, tentu kita tidak bisa melepaskan yang namanya negara maju ya, salah satunya yang berperan cukup penting adalah negara Amerika. Dan juga kalau kita melihat sejarah komunikasi, kita juga bisa melihat bahwa mass communication itu bapaknya ada di Amerika. Dan sebenarnya saya ingin mengambil specialization-nya adalah di policy communication, dan alasan itulah yang saya membawa saya ke negara Paman Sam. Terus kenapa saya pilih kampus di University of Southern California? Karena pertama saya melihat ranking communication-nya cukup bagus di sana, kalau nggak salah 3 teratas di QS rank. Kemudian saya lihat juga di Price School of Public Policy, mereka juga peringkat 5 teratas di US rank news-nya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa saya pilih di sana. Dan juga salah satu hal yang menarik adalah yang mungkin tidak atau mungkin jarang ya didapat di Indonesia adalah universitas di Amerika itu mereka menawarkan program yang sangat fleksibel. Jadi sesuai dengan perkembangan zamannya saat ini kan, kalau kita melihat masalah sosial atau masalah ekonomi itu sangat berkembang ya, apalagi ada juga disruption dari information technology. Itu kita tidak bisa melihat satu masalah itu dari satu aspek saja, dan situlah pentingnya multidisciplinary approach gitu ya. Dan di kampus-kampus di Amerika itu menawarkan itu. Jadi misalkan saya ngambil di major di Price School of Public Policy, tapi di situ ditawarkan juga kombinasi yang dibutuhkan oleh student saya. Kira-kira saya ingin ngambil spesialisasi di mana, dan itu bisa dikomunikasikan untuk mengambil di school lainnya. Dan itu
sangat open mereka, dan dosennya bahkan profesional juga sangat mendukung. Itulah yang menyebabkan saya mengambil di sana, dan mungkin jarang ya bisa didapat di Indonesia yang bisa cross school dan multidisciplinary approach seperti itu. Itu luar biasa. Nah, Mas Ajis, saya dapat info Mas Ajis itu kan di International Public Policy and Management gitu. Nah, kalau dilihat dari kacamata studi yang Mas Ajis lakukan beberapa waktu lalu di Amerika, itu bagaimana sebenarnya Mas public policy Indonesia, Mas, dalam perspektif kacamata international public policy yang Anda lakukan beberapa waktu lalu? Good question, Bang Raja. Jadi memang kalau dari sisi public policy itu kan sebenarnya stepnya banyak ya, mulai dari perencanaan, kemudian formulasi sampai ke implementasi, dan juga formulasi monitoring dan evaluation di akhir. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri saya melihat sudah cukup baik, dan banyak public leadernya itu juga memiliki pendidikan yang baik di luar negeri juga ya. Mereka juga memperoleh pendidikan yang baik dan memperoleh standar kebijakan publik yang bagus gitu. Nah, dan saya melihat di Indonesia sudah menerapkan semua itu dengan cukup baik. Namun salah satu hal yang menurut saya bisa dikembangkan lagi adalah koordinasi dan kolaborasinya. Jadi kalau kita melihat public policy secara general itu kan sebenarnya ada 3 P ya. Di situ ada pemerintah, ada juga public sektor, ada juga dari private sektor, dan juga ada juga unsur dari civil organization-nya. Nah, disinilah yang perlu lebih dikembangkan lagi atau ditingkatkan lagi. Kalau kita ngomong demokrasi, tentunya tidak hanya dari satu sisi pemerintah saja, tapi juga melibatkan dari sisi private dan juga dari sisi masyarakat itu sendiri. Sebagai kalau kita ngomong publik dalam public policy, itu kan publiknya sebenarnya masyarakat umum gitu. Mungkin itu yang menurut saya bisa dikembangkan. Karena kalau lihat di Amerika itu kan dianggap sebagai negara demokrasi yang sudah mature gitu ya, udah matang gitu ya. Mereka itu bahkan kemarin yang sempat ada rusuh yang Black Lives Matter itu, movement itu kan bahkan di negara California, salah satunya di Los Angeles juga, itu ada gerakan masyarakat sipil untuk melakukan defunding. Jadi karena kan polisi di sana kan dibiayai dari local government ya. Local government itu tentu saja uangnya dari masyarakat. Jadi masyarakat itu berhak untuk men-stop funding untuk polisi gitu. Nah, itulah bagaimana peran masyarakat yang juga sangat besar untuk menentukan kebijakan atau public policy yang diterapkan oleh government yang menyangkut hajat hidupnya gitu. Nah, di Indonesia kan saya lihat masih kurang gitu kolaborasi dan tingkat partisipasinya. Dengan kata lain tadi Mas Ajis sebutkan ada satu konsep namanya quadruple helix ya. Betul, iya ya? Betul, itu konsepnya. Ada pemerintah, ada industri, akademisi, dan juga civil society begitu ya. Nah, betul. Lalu bagaimana Mas Ajis kalau melihat keterlibatan satu lagi, yaitu media massa? Jadi itu dalam konteks pentahelix itu memang melibatkan media massa. So, piye Mas? Betul. Dan itu sebenarnya salah satu hal yang pernah saya debatkan di kelas juga dengan profesor saya. Jadi salah satu kalau dilihat dalam proses public policy making itu kan ada proses di ujungnya, itu ada policy advocacy ya, atau policy communication-nya dengan banyak unsur tiknya kalau kelas gitu ya, karena mereka itu kelasnya kelas public policy itu. Nah, di situ saya pernah mendebatkan bahwa bagaimana peran media dalam policy making prosesnya itu. Nah, disitulah dia menjelaskan bahwa media itu menjadi salah satu pilar demokrasi, dan itu bisa menjadi kombinasi yang bisa mewadahi tadi mengkoneksikan antara civil society tadi maupun private sector maupun dari non public organization, misalkan mereka untuk bisa connect dengan, kalau kita sebut public policy maker-nya itu ada pemerintah, yaitu dengan pemerintah tadi. Jadi salah satu semacam katalisator gitu ya, atau semacam konektor gitu, bridging hub-nya ya media itu gitu. Tapi yang salah satu jadi pertanyaan saya adalah apakah media hanya berperan di ujung gitu,
apakah bisa media atau dalam hal ini adalah dalam kalau saya sebutnya adalah policy communication tadi bisa juga di awal gitu. Jadi nggak hanya dari sisi ketika policy itu jadi, tapi juga dari awal dari policy planningnya tadi. Jadi ketika sudah direncanakan itu sudah mulai kayak apa ya? Kalau kita di Indonesia kan ada namanya public hearing gitu ya. Rapat dengar pendapat gitu, media sudah dilibatkan di situ. Nah, jadi masyarakat sudah tahu bahwa oh ini loh akan ada kebijakan seperti ini yang dampaknya kira-kira seperti ini. Jadi masyarakat bisa mengakses sendiri dan juga bahkan bisa membuka ruang untuk berpendapat. Kira-kira mungkin aja masyarakat ada yang punya ide bagus, ide lebih baik gitu, atau juga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pemerintah ataupun dari sektor-sektor lain gitu. Itu sih Bang Raja. Menarik ya. Jadi memang peran media sebagai salah satu pilar demokrasi itu akan melengkapi konsep pentahelix ya. Tadi Mas Ajis disebutkan pertama itu quadruple helix, tapi ternyata memang media juga berperan. Bahkan media sejak awal itu bisa mungkin pelibatan media itu mungkin di dalam konsep sebagai agenda settingnya gitu ya, bahwa semua ini harus dirancang ABCD gitu ya. Artinya memang ada komunikasi antar 5 pihak ini. Wah, menarik sekali. Jadi sebab literasi, kebetulan saya juga studi di bidang public policy, jadi agak mengerti sedikit lain disampaikan Pak Ajis ya. Nah, yang menarik gini juga Pak Ajis, Mas Ajis kan Anda kan ini dalam mikro studi Anda itu adalah data science for communication. So, what do you mean about that? Artinya, seberapa penting sebenarnya data science itu bagi komunikasi? Karena kalau kita lihat saat ini, banyak sekali bertaburan ya, itu pemberitaan yang tidak jelas atau hoax begitu kan. Itu kan cukup mengganggu. Bahkan kadang-kadang itu disampaikan tanpa ada pertimbangan yang baik, tanpa satu analisis yang kuat, data yang baik begitu. Gimana menurut Mas Ajis data science itu Mas? Seberapa berperan dia dalam konsep public policy yang Mas Ajis sampaikan tadi? Sorry Bang, tadi kayaknya putus di tengah. Ya. Ini kan kita Mas Ajis kan mikro studinya kan tentang data science for communication. Nah, seberapa penting itu? Seberapa sentral itu dalam public policy? Oke, that's a good question, Bang Raja. Jadi ada indikasi bahwa masyarakat ataupun dunia ini akan lebih terkoneksi dengan yang namanya internet atau kita sebut dengan revolusi untuk mengembangkan globalisasi ke depannya gitu ya, atau going digital gitu. Dan inilah yang dipercepat dengan adanya pandemi itu, mempercepat yang adanya revolusi 4.0 tadi. Bahkan ada beberapa artikel gitu yang menyebutkan bahwa sekarang itu ada lagi satu tingkat yang lebih tinggi dari revolusi industri 4.0, yaitu society 5.0 gitu ya. Jadi itu lebih terkoneksi lagi gitu. Nah, intinya adalah ketika masyarakat lebih banyak beraktivitas atau banyak menggunakan digital dalam kehidupan sehari-harinya atau lifestyle-nya gitu, itu berarti mengindikasikan bahwa ruang diskursus publik ketika mereka ingin berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain atau menyampaikan idenya itu juga akan beralih ke platform internet apapun itu, termasuk penggunaan sosial media atau penggunaan WhatsApp dan sejenisnya, komunikasi chatting gitu juga. Nah, disinilah peran penting dari data science. Karena data science itu sebenarnya adalah bagaimana salah satu cabang disiplin ilmu yang sebenarnya bagaimana caranya agar data yang sekarang ini jumlahnya sangat banyak atau kita sebut dengan big data itu bisa diutilisasi gitu ya, atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang tentunya harus sesuai dengan standar kode etik tertentu ya, yang tidak melanggar norma-norma publik gitu. Nah, kita paham bahwa sekarang itu sebagai contoh di sosial media, setiap orang itu kan bisa jadi pemoduksi informasi ya, atau content creator atau sejenisnya gitu. Jadi siapapun bisa berhak memproduksi informasi di mana informasi ini bisa terkait dengan dirinya sendiri atau bisa terkait dengan apapun gitu, anything. Nah, informasi ini bisa diproduksi dalam hitungan detik, menit, jam, harian, dan ketika diakumulasi ini akan menjadi data yang sangat besar gitu.
Nah, data yang sangat besar ini yang disebut dengan big data. Nah, big data ini sebenarnya sesuatu yang bagus ya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dulu kita melakukan penelitian konvensional, kita kan terkendala dengan data. Misalkan kita ingin melakukan survei gitu, itu kan kita harus mencari responden. Nah, responden itu harus kita datangi atau telepon atau kita atur gitu ya. Dan itu tidak mudah juga ya memperoleh responden yang jumlahnya signifikan untuk dilakukan analisis gitu. Nah, big data ini menjadi salah satu alternatif di mana mereka sudah tersedia gitu. Nah, namun jumlahnya sangat besar dan sifatnya yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, itu yang menyebabkan dibutuhkannya data science untuk melakukan analisis terhadap data big data tadi. Nah, di sini saya mencoba mengambil peran bagaimana menggunakan big data yang kita peroleh dari ruang publik, yaitu media sosial, yang mewakili opini atau persepsi dari publik terhadap kebijakan pemerintah gitu ya, atau public policy secara umum gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong terkait dengan flowchart-nya komunikasi ya, basicnya kan sebenarnya ada komunikator, kemudian ada medium, kemudian ada resipiennya gitu ya. Nah, di sini kan kalau zaman demokrasi tidak hanya searah, harusnya kan bisa dua arah. Bahkan kalau kita sebut di sosial media bukan lagi two ways, tapi sebenarnya multi ways, karena dalam satu waktu itu komunikasi bisa terjadi secara langsung bersamaan gitu kan. Nah, disinilah bagaimana pentingnya agar policy maker itu bisa memahami atau minimal mendengarkan bagaimana aspirasi dari masyarakat yang menjadi objek public policy itu sendiri dengan waktu yang relatif singkat gitu, sehingga bisa melakukan atau menganalisis atau mengevaluasi berdasarkan feedback. Jadi dari situ bisa diambil kalau kita sebut sebagai opinion mining gitu, untuk dijadikan feedback sehingga bisa memperbaiki atau improve public policy yang dibuat oleh policy maker itu sendiri. Itu konsep besarnya sih Bang Raja. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita mau bilang bahwa data science itu sangat diperlukan dalam komunikasi. Tetapi juga pengguna komunikasi atau policy maker itu harus memperhatikan juga konsep atau data science yang ada, begitu ya Mas ya. Jadi bukan kemudian pokoknya begitu ya, tapi harus based on ilmiah juga supaya kebijakan yang akan dilakukan juga menjadi kebijakan yang bisa paling tidak bisa diperlukan atau ditujukan bagi banyak orang begitu, meskipun tidak bisa menyenangkan semua orang begitu kan. Nah, itu menarik. Sambil literasi bicara tentang kebijakan publik itu luas banget areanya. Nah, teman-teman bisa ambil dari mungkin perspektif yang kecil, angle yang kecil. Misalnya apa? Misalnya dalam hal komunikasi tentang kenaikan tarif listrik atau komunikasi tentang kenaikan harga air pam gitu, itu banyak sekali. Atau komunikasi tentang bagaimana layanan kesehatan dan seterusnya atau layanan transportasi, itu banyak sekali bisa diambil dan kita bisa jadi sangat expert di bidang itu melalui data science yang kita sajikan secara komunikatif begitu ya. Nah, Mas Ajis, ini semakin menarik karena Anda kan mencoba menyampaikan satu ilmu yang luar biasa nih tentang komunikasi. Sekarang Mas Ajis bekerja di mana, Mas? Kayaknya kok paham benar dari komunikasi. Sebagai wartawan kah atau apa nih? Kalau sekarang kebetulan saya sebagai salah satu fungsional penata humas gitu ya di salah satu institusi publik. Boleh saya sebutnya nggak, Mas? Boleh lah, boleh. Oh, boleh ya. Jadi saya sebenarnya salah satu ASN di Kementerian Keuangan yang saat ini bekerja sebagai fungsional penata humas. Jadi penata humas itu ASN fungsional yang spesialis di bidang komunikasi atau kehumasan. Nah, benar kan ya. Jangan-jangan lu ntar ambil posisi wartawan lagi. Jangan gantiin posisi wartawan dong. Tapi kayaknya. Tapi kita mencoba menggandeng wartawan ya. Kolaborasi. Jadi kolaborasi kan nggak harus saling menggantikan kan. Tapi iya, saling mengkuat ya, empowerment ya. Nah, Mas Ajis, apa kendala yang Anda hadapi ketika studi kemarin di Amerika? Anda tahun berapa studinya? 2000? Saya berangkat 2019 dan kembali di Juni 2021 tahun ini.
Ini 2001. Ini berarti ini apa? Baru kembali nih, baru 2 bulan. Baru 2 bulan kembali, betul. Wih, pantas kayaknya itu banyak bener tuh berewokan sih, keren. Kayaknya nggak sempat syukuran tuh karena sibuk kuliah nih. Jadi kayaknya pengaruh sana juga. Oh iya, pengaruh salju gitu ya. Mas Ajis, apa kendala yang Mas Ajis hadapi ketika studi 2 tahun di Amerika yang paling tidak bisa Anda lupakan? Yang paling tidak bisa dilupakan ya itu sebenarnya culture shock sih. Jadi di awal itu memang culture dari Indonesia kan berbeda ya dengan masyarakat di Amerika, dan apalagi kalau kita bertemu dengan student dari negara lain, mereka juga punya culture sendiri. Sebagai contohnya di kelas saya ada mahasiswa yang dari Korea Selatan, ada juga yang dari Kazakhstan, ada yang dari Afghanistan, ada yang dari dari Cina juga. Nah, di situ ada juga dari Amerika juga ada satu mahasiswa dari Amerika. Nah, di situ berbagai culture yang dibawa mereka itu tentu saja akan menimbulkan perbedaan gitu ya, dan kita juga harus bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya. Dan kalau terkait dengan culture-nya Amerika sendiri, itu saya agak ininya karena mereka kan sebenarnya tidak suka terlalu basa-basi gitu ya. Apalagi saya orang Jawa gitu kan, Javanese, kalau misalkan apa gitu harus izin gitu dulu ya. Nah itu mereka nggak suka seperti itu. Nah terus juga kalau nyebut nama itu kalau bukan di forum resmi nama aja. Jadi misalkan program direktur saya itu dia sebenarnya profesor juga, PhD, itu namanya Joyce. Dia kalau ketemu secara informal gitu dia nggak suka dipanggil ini. Jadi dia langsung panggil aja nama Joyce gitu. Padahal dia udah umur 60 tahun lebih gitu. Nah jadi kalau ketemu dengan orang sana ya panggil nama langsung gitu. Dan itu di awal-awal sempat selalu sebut profesor, selalu sebut kurang dan selalu diingatkan juga sama beliau gitu. You don't have to call my title something like that. So you just call me my name. Dan juga beberapa culture seperti mereka di Amerika kan punya culture sendiri ya, yang tahunan gitu, ada Thanksgiving, ada Christmas, ada juga President Day, Independence Day dan seterusnya. Itu juga punya culture tersendiri gitu. Jadi saya punya tetangga, dia Korean American di sana, dia selalu mengundang, karena tetangga paling dekat ya, kita beda satu blok aja, dia selalu mengundang ketika acara-acara kayak Thanksgiving, acara-acara Independence Day atau Christmas Day untuk makan malam gitu. Nah di situ saya belajar cukup kaget juga, karena bagi mereka itu ngundang orang yang nggak dikenal. Jadi saya hanya kenal satu kali ketemu, dan itu dari teman saya, bukan langsung gitu. Nah di situ dia tahu saya dari Indonesia, tapi dia nggak pernah membeda-bedakan itu. Dia langsung kalau ini undang datang ya udah, dia langsung ngobrol kayak saudara gitu, kayak keluarga gitu. Nah dan itu saya agak kiku awal-awal gitu kan, sebagai orang dari timur gitu ya. Dan akhirnya lama-lama jadi biasa juga. Itu sih sebenarnya yang paling awal adalah culture shock-nya. Jadi culture shock itu yang sangat terkesan sekali ya. Hampir setahun untuk menyesuaikan seperti itu. Hampir setahun. Oke, berarti ketika Anda studi di sana itu juga Anda belajar ya bagaimana kemudian melihat budaya mereka, tak perlu menyebut title mereka gitu. Nah, ketika Mas Ajis ke Amerika 2019 lalu bawa keluarga? Itu jadi salah satu dilema. Oh gitu. Kenapa? Ya, karena saya berencana bawa keluarga di awal tahun 2020 sebenarnya. Jadi kenapa saya begitu? Karena di semester awal 2019 saya sebenarnya berencana untuk mencari tempat. Jadi di sana itu kan memang nggak gampang ya untuk mencari tempat yang sesuai dan affordable gitu. Jadi karena saya berangkatnya juga mepet, jadi saya di sana sempat numpang gitu ya ke senior. Terus belum cari-cari tempat gitu, akhirnya dapat tempat. Saya pindah ke tempat itu, tapi itu tempat hanya untuk pribadi gitu, tidak diperbolehkan bawa keluarga. Ya, makanya di situ juga saya planning bagaimana agar menyiapkan
waktu yang cukup untuk mencari tempat yang sesuai dengan keluarga juga, karena saya juga punya 2 anak. Nah, di sisi lain juga di Amerika untuk mencari visa dependen ya, mereka dependen ke saya, itu banyak syarat ya. Salah satu syaratnya adalah kita harus deposit gitu. Mungkin di negara lain juga ada yang memberlakukan seperti itu. Jadi depositnya cukup besar juga. Dan di situ saya juga perlu waktu untuk menyiapkan deposit. Jadi saya berencana membawa keluarga di awal 2020. Nah, ketika awal 2020 semua sudah dokumen siap, proses administrasi sudah siap, dan semua syarat sudah dipenuhi. Pas pengurusan proses visa itu ternyata ada pandemi gitu ya, dan itu yang menyebabkan US Embassy waktu itu tutup. Nah, dan itulah yang jadi dilema, keluarga saya tidak jadi ikut. Gitu. Akhirnya jadi bablas lah sendiri di sana ya, berjuang ya? Iya, betul. Ya, karena memang sahabat literasi bahwa keluarga itu sebenarnya salah satu vitamin ya, mempercepat studi juga. Tapi kalau emang sendiri ini berarti lebih hebat lagi. Vitamin ini berarti ini double. Betul, Bang Raja. Siap. Nah, kalau bicara tentang studi Amerika kan itu biayanya mahal nih Mas Ajis ya. Dengan kurs dolar mungkin 14.000 sekian gitu. Berarti Anda punya duit tuh bisa sekolah sana. Atau dari mana sih uangnya kok bisa sekolah di Amerika? Betul Bang Raja, betul sekali. Biayanya memang sangat mahal ya. Kalau di total dirupiahkan itu bisa 1 miliaran lebih ya. Itu belum kalau kampus yang benefit, yang Ivy League itu kayak Harvard sama Stanford itu bisa lebih mahal lagi itu. Itu bahkan untuk deposit keluarga saja saya harus mikir gitu ya untuk menyiapkan gitu, apalagi untuk membiayai pendidikan itu saya kayak tidak sanggup di sana. Nah, berarti dari mana nih pembiayaannya? Ya, makanya saya mencoba untuk mencari beasiswa. Saat itu saya coba beasiswa LPDP. LPDP apa? Ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oh, dari kantor sendiri dong? Sebenarnya LPDP secara struktural ada di Kementerian Keuangan, Bang Raja. Cuma itu sebenarnya dikelola oleh konsorsium kan. Konsorsium. Juga betul. Baik. Kemenristek, ada juga dari Kemenak juga ya, dari Kemenak, Kemendikbud sama Kemenristek IT, Kemenq ya, 4 ya. Ya, betul. Nah, gimana caranya Mas bisa lolos itu Mas? Jadi saya sebenarnya sempat 3 kali nyoba ya, dan di kesempatan ketiga baru berhasil gitu. Jadi tiga kali? di LPDP itu nggak tiga-tiganya? Iya, betul. Berarti waktu pertama itu disebut Anda kurang beruntung, kedua kali Anda kurang beruntung gitu ya, ketiga kali beruntung ya. Itu kalau dibikin kayak kupon gitu ya, permen gitu. Biasanya Anda kurang beruntung gitu. Betul. Nah, gimana apa kan 3 kali, berarti kan Mas Aziz kan belajar loh dari pertama, kedua, dan ketiga kali bisa lolos. Gimana Mas? Betul Bang Raja. Jadi itu juga mencerminkan ini ya, tidak selalu garansi pegawai Kementerian Keuangan sendiri lolos gitu ya, langsung lolos gitu. Jadi betul sekali Bang Raja, saya belajar dari percobaan pertama dan kedua. Jadi di situ saya belajar bahwa yang paling penting itu adalah mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi saya di tahap sama ya, tahap pertama sama tahap kedua, di percobaan pertama sampai kedua itu gagal di tahap terakhir, interview. Jadi di interview kan ada beberapa tahap ya di LPDP. Salah satu tahap yang terakhir itu interview. Jadi di interview itu kita akan orek-orek gitu ya, mau disebut dengan secara atau sejenisnya apapun itu akan kelihatan gitu siapa digali ya oleh interviewer ya. Oke. Digali. Jadi itu akan kelihatan siapa diri kita gitu, dan apa yang masa lalu kita yang mau kita bawa seperti apa, karena masa lalu tiap orang kan pasti beda-beda ya, mungkin ada yang bagus, ada yang jelek, cuma sejauh mana yang akan kita bawa atau kita pilih itu kan tergantung dari kita sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana posisi kita saat ini, terus apa visi yang ingin kita bawa ke depan, dan semuanya itu akan terkoneksi dengan diri kita, personality kita. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah yang saya pelajari atau dari takeaway teman-teman sahabat literasi adalah bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita untuk mengkoneksikan titik kita capai gitu, istilahnya gitu ya. Proses-proses yang saya lakukan juga
dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang saya buat juga saya merasa sangat lebih bagus daripada sebelumnya, karena tadi itu refleksi yang kita bangun tadi itu akan tercermin dari esai-esai yang kita tulis atau berbuku yang kita siapkan. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita siap dengan itu semua, yang akan kita bikin termasuk esai itu akan nyambung gitu. Berarti persiapannya Mas Ajis ada setahun lebih? Kalau dihitung 2 kali percobaan sebenarnya lebih dari setahun, ada 2 tahun kali ya. 2 tahun persiapannya. Artinya kan dari yang pertama itu kan Anda belajar, kemudian masuk ke tahap kedua, nggak lulus juga, tahap ketiga berarti 2 tahun ya. Nah ini menarik nih, sahabat literasi, bayangkan nih seorang ASN di Kemenkeu aja tuh harus persiapan 2 tahun gitu untuk bisa lolos LPDP ke Amerika untuk program S2. Nah bukan berarti kemudian teman-teman jadi khawatir, jadi kemudian makin gentar untuk itu. Tapi kami dorong teman-teman sebenarnya lebih ter-challenge ya, lebih tertantang lagi. Wah kalau belum 2 tahun saya mau coba setahun dulu. Tapi intinya ada persiapan yang maksimal dilakukan supaya semua proses bisa berlangsung dengan baik. Gitu ya Mas Ajis ya. Nah apa pesan Mas Ajis nih kepada teman-teman sahabat literasi bagi mereka yang ingin meniru langkahnya Mas Ajis? Monggo Mas. Terima kasih Bang Raja. Bagi sahabat literasi, jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena kita tidak pernah tahu hasil kalau kita tidak pernah mencoba gitu ya. Dan ketika mencoba gagal itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya gitu, karena ketika kita gagal kita bisa belajar. Nah dari pelajaran kegagalan itulah kita bisa mencapai suatu keberhasilan gitu. Nah dari sisi saya tadi, cerita saya tadi, saya juga sebenarnya sempat ragu untuk mencoba LPDP, apakah saya qualified atau enggak. Kemudian saya mencoba untuk mengapply dan akhirnya gagal. Nah di situ juga saya belajar dari kegagalan dan akhirnya saya berhasil. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba terlebih dahulu, dan ketika gagal jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena kegagalan itu sebenarnya awal untuk keberhasilan. Kalau gagal jangan gila ya, tapi lagi ya. Iya, harus. Betul ya. Kalau gagal jangan gila, tapi lagi, betul ya. Iya betul. Lebih semangat gitu. Nah, sahabat literasi, ini satu kalimat yang penting bahwa Anda harus coba, siapapun Anda, asal memang punya semangat dan mimpi yang tinggi, mari bermimpi tinggi dan wujudkan. Caranya tadi Mas Yesus sampaikan, jangan ragu untuk coba. Mencoba itu kan bisa dilakukan dengan banyak cara begitu. Tapi ketika Anda gagal, jangan berhenti, jangan terus stop di situ, tapi terus lagi karena memang namanya rezeki kita itu ya udah diatur oleh Tuhan, tapi yang penting adalah kita berusaha di situ. Begitu ya Mas Ajis ya? Betul Pak Raja. Iya, jadi terima kasih Mas Ajis untuk pembelajarannya. Kami bersyukur sekali bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Mas Ajis. Salam sehat Bro Ajis. Dari sahabat literasi, baik bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar ini, dan juga kami akan merespon Anda. Jika ada yang ingin bertanya ke Mas Ajis, nanti kita akan coba melanjutkan ke beliau. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya Raja Nafitipulu pamit undur.